Salam adik-adik. Hai. Halo. Halo. Hai. Iya, anak-anak tetap semangat ya? Atau masih ada yang malas-malas? Pastinya tidak ya. Kita semua berkumpul, berjumpa lagi dalam ibadah anak online. Meski masih online, anak-anak tetap bersukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam pujian, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Ayo disiapkan semua. Kak Febe lihat. Bentar. Oh, ada yang masih jalan-jalan. Ayo duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Oke, semua adik-adik pintar. Kita lipat tangan ya. Kak Febe akan berdoa. Anak-anak juga berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami mengikuti ibadah online di Sekolah Minggu Komisi Anak GKI Emmaus. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat buat setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami semangat, beri kami sukacita, kami menaikkan pujian dengan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan, kami semuanya, baik kami yang ada di sini, kakak-kakak, juga adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Iya, kita siap memuji Tuhan. Jangan lupa semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Iya, kita akan naikkan pujian dengan menggunakan semua anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita apa saja ya? Ayo coba. Iya betul, mata. Apalagi ya Kak Ella? Ada hidung dan mulut. Wah, betul sekali. Kak Santi? Telinga, tangan. Iya, semua anggota tubuh kita pakai untuk memuji Tuhan. Yuk kita naikkan pujian lagu berikut ini. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, pintarnya rambut ini oh teman. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Siap dengan tangan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Siap ya? Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, pintarnya rambut ini oh teman. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Adik-adik, masih ingat nggak kelas kalian di Emmaus? Ada kelas apa saja yo? Iya, kelas kasih, kelas sukacita, damai sejahtera, dan kelas-kelas yang lain ya. Pasti kalian semuanya ingat. Nah, hari ini Kak Febe mau ajak kalian menaikkan pujian kelas-kelas yang kalian punya di GKI Emmaus. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Semua ini adalah 9 buah Roh Kudus. Minta Tuhan Yesus pimpin kita supaya hidup kita
dipimpin Tuhan setiap hari. Yuk kita naikkan pujian ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lagi ya, kasih. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik kalau mau memberikan persembahan, boleh ditransfer di barcode sebelah sini. Nah, kalau yang belum bisa, gak apa-apa, simpan dulu persembahannya. Nanti waktu kita onsite, ibadah kembali, persembahan itu bisa dibawa. Oke? Kita naikkan pujian hanya dekat Allah saja sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. sekali lagi adik-adik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. ya adik-adik, siap dengarkan firman Tuhan? Iya, semuanya siap. Mari kita bersama-sama siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini mengatakan, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk hati kita, Tuhan yang memperbaharui hidup kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan
Ya, mari anak-anak kita mau berdoa untuk persembahan dan firman yang kita akan dengar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak di rumah untuk mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan melalui papa mama mereka. Tuhan Yesus, terimalah persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di gereja kami GKI Emmaus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran setiap anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jumpa lagi dengan Kak Puji. Anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar. Kalian pernah dengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang percaya itu berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem. Mereka menanti janji Tuhan itu. Apa ya janji Tuhan itu? Yuk kita dengarkan cerita tentang janji Tuhan ini apa. Sebelumnya kita buka di Alkitab di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Anak-anak buka Alkitabnya di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita buka telinga kita buka mata kita buka hati kita buat mendengarkan cerita tentang janji Tuhan kepada orang-orang percaya itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini?
Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ternyata Tuhan sudah memenuhi janjinya kepada murid-murid dan orang-orang percaya. Yang waktu itu murid-murid dan orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem yang menantikan janji Tuhan itu. Mereka sudah memperolehnya. Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka berani untuk bersaksi ke semua pelosok, semua bangsa. Kalau Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya, dan kita pun juga kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk berani menyaksikan bagaimana Tuhan itu sudah mati dan bangkit, bahkan Tuhan sudah menang. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan di sekitar kita. Yuk anak-anak, kita berdoa supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kami semua dan kepada anak-anak-Mu, sehingga kami bisa menyaksikan tentang kemenangan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu anak-anak yang pandai untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan tentang keselamatan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, berkati seisi rumahnya juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang kecil bisa mengerjakan aktivitasnya dengan dibantu oleh mama papa. Setelah itu, setelah aktivitas selesai, difoto dan diserahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kalian. Dan untuk yang anak besar bisa mengerjakan kuis, dan juga kuis itu ada di link ini. Nah, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hai adik semua, hari ini kita membuat topi api Roh Kudus kayak gini ya. Yuk, bahan apa yang diperlukannya? Cuma lipat, ini juga ya, dan juga spidol, gunting, dan lem. Yuk ikuti Kak Robert cara membuatnya.
atasnya foto dan kirimkan ke guru kalian masing-masing. Jangan lupa ya. Selamat Hari Pentakosta. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.